Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Rijal. Saya mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Video kali ini saya akan membahas tentang iklim komunikasi suportif. Menurut Tagiwiri, iklim organisasi adalah kualitas lingkungan internal yang secara relatif terus berlangsung, dialami oleh anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku mereka dan dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karakteristik atau sifat organisasi. Ada 6 iklim komunikasi organisasi yang sportif. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada orientasi masalah, yang ketiga ada spontan, yang keempat ada empati, yang kelima ada persamaan, dan yang keenam ada profesionalisme. Kita akan membahas atau mengkupas satu persatu definisi daripada keenam iklim komunikasi organisasi yang sportif. Yang pertama ada deskripsi. Deskripsi adalah mengutarakan suatu peristiwa atau keadaan dengan cara menjelaskan secara faktual dan objektif, tanpa menghakimi, memberikan penilaian, atau menghubungkan dengan emosi atau prasangka pribadi. Maksudnya adalah ketika ada orang yang mengutarakan atau menjelaskan suatu keadaan secara objektif, kita tidak boleh memberikan penilaian atau menghakimi pihak tersebut secara pribadi dengan emosional, dengan rasa emosional. Yang kedua ada orientasi masalah. Orientasi masalah adalah fokus pada permasalahan tersebut dan memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama, dan bukan malah saling menyalahkan satu sama lain. Dengan cara mencari akar permasalahan tersebut sebelum mengambil suatu tindakan. Jadi ketika ada salah satu anggota atau suatu organisasi mengalami masalah, semua anggota itu wajib bersatu untuk mencari solusi dari masalah tersebut, bukan malah menyalahkan satu sama lain, bukan malah bilang kamu sih, gara-gara kamu lah ini mah. Nah, itu tidak boleh dilakukan dalam suatu komunikasi organisasi. Nah, yang ketiga ada spontan. Spontan ini adalah respon atau tanggapan yang diberikan itu bersifat jujur dan apa adanya, mengikuti kata hati tanpa kepura-puraan atau tanpa adanya kebohongan, yang disampaikan dengan rasa dan pikiran yang belak-belakan. Spontan itu biasanya berasal dari hati, tanpa melalui pikiran atau apapun itulah. Dan itu jujur loh. Ketika orang lain melakukan itu pasti jujur. Yang keempat ada empati. Empati ini adalah menempatkan diri pada sudut pandang pihak lain dengan penuh pengertian sebelum memberikan tanggapan, berusaha memahami latar belakang dan alasan kenapa pihak lain bertindak atau berlaku demikian. Kita itu harus menempatkan diri pada sudut pandang orang lain. Kita tidak boleh memandang pihak tersebut daripada satu sisi. Kita juga harus memberikan pengertian. Kenapa sih orang tersebut melakukan itu? Kenapa sih si A ini, kenapa sih sikapnya seperti ini akhir-akhir ini? Kenapa sih
kenapa sih kamu begini, kenapa sih kamu begitu. Nah, kita harus memberikan pengertian. Yang kelima ada persamaan. Persamaan ini adalah memandang orang lain setara dengan tidak ada pihak yang ingin mendominasi pihak lain atau merasa dirinya itu paling benar. Semua anggota itu dianggap sebagai mitra komunikasi yang penting. Tidak ada yang namanya anak bawang atau orang yang tidak penting. Semua itu dianggap penting. Pada dasarnya hierarkinya itu sama, guys. Semua orang itu mempunyai hak yang sama dalam organisasi tersebut. Nah, yang terakhir ada profesionalisme. Itu adalah menerima kemungkinan dari setiap keputusan atau kesimpulan itu akan bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi tersebut. Tidak ada ego yang melekat pada pendirian sendiri dan terbuka terhadap bahagia alternatif solusi. Jadi kita tuh menerima, misalkan sebuah organisasi itu telah memutuskan menaikkan gaji. Nah, kita tuh harus menerima bahwa kemungkinan dari keputusan itu bakal berubah sesuai dengan kondisi dan situasi daripada organisasi tersebut. Contoh daripada deskripsi, kita bisa sebut yang perempuan adalah Rani dan yang laki-laki adalah Andi. Si Rani bilang kepada Andi seperti begini, menurut saya sebaiknya kita ubah strategi marketing kita agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Kemudian Andi menjawab, ide bagus tuh. Rani, silakan kamu jelaskan idenya kepada kami supaya kami paham. Contoh dari orientasi masalah adalah ketika anggota B dan A berbeda pendapat, maka anggota lain tidak langsung menyalahkan salah satu pihak, tetapi mencari tahu latar belakang masing-masing pendapat agar bisa menemukan solusi secara bersamaan. Contoh daripada spontanitas adalah ketika ditanya pendapat oleh supervisor, anggota tim project bisa dengan terbuka menyampaikan kesulitan pendapatnya secara apa adanya, tanpa adanya rasa kebohongan atau kepura-puraan. Contoh dari empati, kita bisa sebut saja yang memakai hoodie adalah Hasan dan yang memakai kacamata adalah Ilyas. Si Hasan bilang kepada Ilyas, maaf ya hari ini kurang fokus karena ada sedikit masalah keluarga akhir-akhir ini. Nah, si Ilyas menjawab, oh seperti itu Hasan, semoga masalah kamu sama keluarga kamu cepat selesai ya. Jika kamu butuh bantuan atau mau curhat, bisa kamu datang kepada saya. Contoh dari persamaan adalah semua anggota rapat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Tidak ada yang mendominasi atau memotong pembicaraan orang lain. Suara semua pihak didengar sebelum mengambil kesimpulan. Contoh dari profesionalisme adalah setelah melakukan evaluasi kinerja pada bulan lalu, Kepala Cabang bersedia meninjau kembali standar kerja jika ada masukan yang baru yang lebih relevan dari para anggotanya.